Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Gentak Beraldiva. Thanks to the Honorable Miss Evan Nurmaisari as a lecturer of translation and interpreting. I will fulfill my assignment for the final exam. Kenapa ngelakuin itu? Bodoh banget. Gini aja gak bisa. Dasar emang gak guna. Ketika membuat kesalahan, seringkah Anda mengomentari diri dengan kalimat-kalimat tadi? Kata hati menghakimi cenderung muncul ketika kita tidak punya cukup cinta diri. Cinta diri itu bukan narsisisme. Orang yang narsis menganggap dirinya paling benar, paling hebat, egois, congkak, dan rakus perhatian. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa menghargai diri sendiri sehingga menjadi individu yang lebih baik untuk dirinya dan orang lain. Orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan diri sendiri. Cinta diri sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Seseorang yang tidak cinta diri ketika melakukan kesalahan kecil mencambuk dirinya secara terus-menerus dengan komentar negatif hingga menggerus harga diri. Masa gini aja nggak bisa? Why did you do that? So stupid. You cannot do this. You are useless. When you make mistake, do you often comment on yourself with these words? Judgmental thoughts tend to come up when we don't have enough self-love. Self-love is not narcissism. Narcissistic people think they are the most righteous and the most powerful, self-centered, arrogant, and attention-hungry, while a self-person love is one who can appreciate himself, so as to become a better individual for himself and others. A self-love person is one who can be friends with oneself. Self-love is very influential in our daily life. Someone who doesn't love themselves when they make small mistake, whip himself constantly with negative comment until it erodes self-esteem. Really? I cannot even do this. Seseorang yang tidak cinta diri sulit menjalin hubungan romantis yang langgeng karena terus merasa tidak yakin apakah ia pantas dicintai. Kemampuan kita menerima cinta dari orang lain berbanding lurus dengan kemampuan kita mencintai diri. Seseorang yang tidak cinta diri cenderung merasa insecure, gak aman. Ketika manusia merasa tidak aman, pilihannya fight or flight. Bertengkar dengan orang sekitar atau lari dan tenggelam dalam kesedihan tak berujung. Kata hati negatif berasal dari suara yang sering kita dengar di masa kecil. Apakah itu suara orang tua yang marah-marah, kakak yang mengancam ketika bertengkar, guru yang tidak pernah puas dengan prestasi kita dan pelik pujian, teman sekolah yang merundung. Suara menghakimi ini terdengar berulang-ulang. Seakan kita ini selalu salah dan tidak pernah cukup untuk mereka. Memang, memberi kritik kepada diri sendiri penting untuk perkembangan kita sebagai manusia. Namun kerap suara kritik itu terlalu keras, bahkan destruktif. Intonasi yang sesungguhnya tidak terlalu berguna untuk membuat kita lebih baik. Kritik destruktif berkepanjangan bahkan bisa mendorong kita menjadi putus asa, depresi, atau bahkan bunuh diri karena benci diri. Someone who doesn't love themselves has a hard time having a lasting romantic relationship because they are constantly unsure if they are worthy of love. Our ability to receive love from others is directly proportional to our ability to love ourselves. Someone who doesn't love themselves tend to feel insecure. When humans feel insecure, the choice is fight or flight. Fight with people around you or run away and drown in endless sadness. Negative self-talks come from the sound we often hear in our childhood, whether it is angry parent, a teasing older sibling during an argument, the teachers who never satisfied with our achievement and the thorny exam, schoolmates who bully
This judgmental voice is heard over and over again, as if we are always wrong and never enough for them. Indeed, self-criticism is important for our development as human beings. However, often the voice of criticism is too harsh, even destructive. The actual intonation is not very useful to make us better. Prolonged destructive criticism can even drive us to despair, depression, or even suicide out of self-loathing. Mulai tumbuhkan cinta diri. Jadilah sahabat terbaik bagi diri sendiri. Ketika kata hati mulai mencambuk secara bertubi, sadari. Ganti suara ini dengan suara menenangkan yang pernah kita dengar dalam hidup kita. Apakah itu suara sahabat terbaik, seorang psikiater, atau penulis favorit penuh kebijaksanaan? Kata hati yang sehat itu seperti suara yang datang dari hakim yang bijaksana. Seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk, tapi juga bisa memaafkan, adil, akurat dalam memahami masalah, sehingga bisa membantu kita mencari jalan keluar. Nah, bagaimana mulai menjadi sahabat atau hakim yang bijaksana bagi diri sendiri? Seorang sahabat bisa melihat kekurangan kita, tetapi juga mengingatkan sederet kelebihan kita. Seorang sahabat mendengarkan keluh kesah kita dan mampu melihat titik permasalahan dan menawarkan kebijaksanaan dan penghiburan agar kita kembali semangat. Seorang sahabat menyukai kita apa adanya, bahwa kita ini sudah cukup, tidak perlu kurang, tidak perlu lebih. Seorang sahabat punya welas asih. Ketika kita gagal, dan pasti ada gagal dalam hidup, mereka pengertian, nggak apa-apa, nanti coba lagi. Dikala saya sedih dan putus asa, dikala suara menghakimi terus-menerus menghujam pikiran dan tubuh saya ingat kembali dan ulangi dalam hati kata-kata dari penulis dan filsuf kesayangan saya. Tidak apa, kamu sudah berusaha berbuat sebaik mungkin. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu. Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk coba lagi kan? Kalau kita selama ini bisa menjadi teman baik bagi orang tercinta di sekitar kita, mengapa tidak melatih diri untuk menjadi teman terbaik untuk diri sendiri? Ketika kita mencintai diri, kita lebih bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita. Punya welas asih terhadap diri sendiri. Yuk, jadi sahabat untuk diri sendiri. Mulai cintai diri. Start growing self-love, be your own best friend. When your heart starts weeping you, realize it. Replace this voice with a soothing voice that we have heard in our life. Is it the voice of a best friend, a theater, or a favorite writer full of wisdom? A healthy heart is like the voice of a wise judge, someone who can distinguish between good and bad, but also forgiving, fair, accurate in understanding the problem, so that it can help us find a way out. Now, how do we start to be our own best friend or wise judge? A best friend can see our flaws, but also reminds us of our strengths. A best friend listens to our complaints, and is able to see the point of the problem, and offer wisdom and comfort, so that we are re-energized. A friend like us the way we are, that we are enough, no need for less, no need for more. A friend has compassion. When we fail and there are failures in life, they understand, is it okay? Try again later. When I'm sad and desperate, when the voice of judgment is constantly pounding my mind and body, I recall it and repeat it to myself. The word of my rival writers and philosopher, it's okay, you did your best. What happens if often beyond your control? If this time the result of disappointing, well, there is still tomorrow to try again, right? If we have been able to be a good friend for the loved ones around us, why not train ourselves to be a best friend to ourselves? When we love ourselves, we are more able to accept our flaws and strengths. Have compassion towards ourselves. Let's be friends to ourselves and start loving yourself.